Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Sandiaga Salahuddin Uno bisa berjumpa kembali di program Kata Sandi yang insya Allah menginspirasi kita semua. Halo Bro Dias, long time no see. What happened bro? Lama banget gak jumpa. Lama banget akhirnya kita ketemu lagi sama pemirsa Kata Sandi yang ada di rumah. Gitu, cuman lama gak ketemu. Kan saya sering stalking juga Instagramnya Mas Sandiaga Uno. Kepoin ya. Kepo dong, pengen tahu update-update-nya. Lihat dari Instagram, kayak pulang dari Bali nih Mas Sandi. Iya Bro Dias, Iya. jadi ya tentunya sudah sebulan kita nggak ketemu nih di Kata Sandi, kita take a break untuk juga tim Kata Sandi yang selalu menemani kita, semua kita take a break karena kita mematuhi Ya. dan menghormati keputusan pemerintah dalam aturan PSBB dan ikut aktif berpartisipasi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, saya rasa Dias dan kita Ya. dan semua tim kita support semua ya Support untuk dong. kita fight lawan COVID-19. Iya dong. Tapi boleh ceritain sedikit dong Mas Sandi perjalanan di Bali kemarin gitu ke pemirsa Kata Sandi malam ini nih. Ya Bro Dias dan teman-teman bahwa saya prihatin gitu ngelihat begitu banyak teman-teman kita UMKM. Sebetulnya itu agak impromptu gitu. Lagi telepon-telepon sama teman yang punya usaha di Bali dan beberapa para penggerak komunitas UMKM dia bilang, "Bro Sandi datang dong. Kita nih di sini benar-benar nol sampai harus tutup usahanya." Wow. Dan saya sengaja melakukan perjalanan lintas provinsi untuk melihat dengan mata kepala sendiri, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Pulau Bali, melalui jalan darat dan akhirnya menyeberang pakai feri, semata-mata karena ingin melihat dengan mata kepala sendiri, ingin mendengar dengan kuping sendiri, masukan serta harapan dari para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan usaha mikro. Dan sedih ya, Ya. saya sedih banget bahwa mereka sangat terdampak dari tekanan COVID ini. Jadi bukan hanya kesehatan tapi juga dari ekonominya. Ya. Saya yakin beberapa pengusaha yang saya temui seperti pengusaha UMKM di bidang madu. Madu di sana sekarang drop banget. Padahal madu kan dibutuhkan untuk imunitas tubuh. Betul. Tapi karena nggak ada yang beli akhirnya mereka mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Ya. Saya akhirnya menjalin kerjasama dengan para pengumpul dari madu hutan tersebut agar mereka punya solusi. Ya. Nah, seperti mereka punya minum kemasan nanti kita bisa bawa ke Jakarta karena pasti banyak peminatnya di Jakarta, bukan hanya sebagai madu murni saja tapi bisa jadi sebagai jamu, peningkat imunitas dan lain sebagainya. Itu. Terus saya juga di daerah Bali Utara bagian barat ini ketemu dengan para nelayan-nelayan nih. Saya ketemu yang baru pulang mereka melaut. Dan mereka memberikan keluhan yang sama. Sebagian dari mereka itu baru juga jadi nelayan lagi karena sebelumnya dia di PHK. Oke. Tadinya bekerja di bidang pariwisata tapi karena tidak ada yang diving, tidak ada yang datang, akhirnya mereka harus banting setir untuk kembali lagi melaut menjadi nelayan. Dan berbanding terbalik dengan petani madu. Para pelayan di sini, nelayan-nelayan di sini tuh harus menerima nasib pendapatan hasil laut mereka anjlok, jatuh. Akibat dari kurangnya wisatawan juga. Dan saya terenyuh, saya sangat melihat keadaan seperti ini juga terinspirasi bahwa kita harus membantu Ya. saudara-saudara kita Setuju. yang sekarang lagi menghadapi begitu banyak tekanan. Dan hari ini kita bicara mengenai nelayan, Ya. akhirnya terima kasih juga tim Kata Sandi kita hadirkan saudara kita dari Muara Kamal yaitu Bapak Dian. Nah, ini Bapak Dian nih, Udah ada orang nih. pencari rezeki Ya, yang setiap hari bertarung berhadapan dengan laut yang ganas di tengah laut untuk menyambung hidupnya. Ya. Meski di tengah situasi pandemi saat ini, ia tetap ingin memastikan keluarganya mendapatkan pangan, sandang, dan
kebutuhan hidup sehari-hari. Sehari-hari itu yang paling penting ya Mas Nah, Andi. bagi sebagian orang memiliki pendapatan tetap itu membuat mereka merasa aman secara keuangan ya, secara finansial. Ya. Namun ada beberapa orang yang rela melepasnya dan membangun bisnis dari nol. Ya. Nah, walaupun bisnis tersebut berkali-kali hampir bangkrut, di saat yang sama mereka baru saja memulai, tapi mereka terus bangkit dan bisa membuka lapangan kerja di tengah pandemi ini. Itu. Tamu kita ini juga ada Ferly Aninditya dan juga Muhammad Ikra. Hey. Dua orang sahabat karib ini, Ya. ini inspiratif banget. Mereka menekuni bisnis kuliner olahan ikan dori. Nah, siapa lagi kalau bukan owner dari Fish Street. Ya, Fish Street. Ya. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan dari Fish Street dan yang pasti kita tapi pengen tahu juga nih Mas Andi. Mungkin pemirsa Kata Sandi juga penasaran bagaimana sih sosok seorang Pak Tian, seorang nelayan yang sudah hadir malam hari ini yang melawan arus. Ya kan sesuai dengan tema kita malam hari ini yaitu melawan arus. Sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Tian, nelayan dari Muara Kamal, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. And services. Mulai melaut saya dulu awalnya itu ikut orang tua kita mancing di karang-karang tuh ya namanya kita dulu serba manual ya. Alatnya tuh pakai dayung. Saya ingat 68 tuh ngelaut Pak. Sejak itulah kita ngelaut sampai sekarang. Mulai tahun 99 saya ke Kamal Muara Pak. Kita berkeluarga Pak. Istri saya itu orang Bugis Pak. Terus kita bikin jaring. Ya apalah yang dikerja orang di Sumatera itu saya ikutin. Udah sampai 15 tahun kita di situ. Ya kita sudah punya keturunan, punya apa, pindahlah ke sini, anak sekolah sini gitu. Saya sehari-hari Pak tinggal sama cucu aja. Istri itu sudah meninggal Pak. Kalau Bapak tanya tentang status keluarga saya. Iya banjir kalau hari-hari itu pokoknya kalau air pasang banjir enggak sehari-hari. Cuman kan setengah bulan tuh 3 kali banjir gitu di sini, rob tuh naik ya. Ya kalau saya tidur di sofa Pak, kalau cucu tidur saya bikin dari kayu ini. Pulang dari nelayan itu tidur doang begitu di rumah, nggak ada kerja sampingan kerja begini-gini nggak ada. Kalau pahitnya kalau di laut di perasaan saya itu Pak ya banyak pahitnya Pak daripada manisnya. Kadang-kadang saya mau masak waktu itu nggak ada Pak. Ya boleh dikatakan bilang nggak ada harga ya ada harganya, cuman ya boleh dikatakan nggak ada harganya lah daripada sebelum adanya COVID gitu Pak. Ya kendalanya keburukannya itu ekonomi gitu. Karena kita dapat banyak uangnya nggak seberapa. Habis mudahan jual mahal orang nggak beli. Mau diapain? Barang itu kan barang busuk. Kalau orang tua saya ngomongnya begini Pak dulu. Cukuplah kamu nak sehari 2 hari kalau hari Minggu aja kamu ngikut ke laut. Jangan kamu jadi seorang nelayan seperti saya. Sampai saya dipukul di laut. Saya kalau ingat orang dasar, nyesal Pak ya. Ya sedih banget Ya. melihat. Tuh, susah ngomongnya Pak Tian. Tapi kalau saya boleh ngobrol sama Pak Tian. Memang saat ini harga ikan, udang dan hasil tangkapan Pak Tian ini berapa di pasaran? Dan saya dengar memang harganya anjlok ya. Benar itu Pak, biasa. Biasanya harga Ya Pak. Bisa dengar. biasanya harganya 50, 40, sekarang sampai 28, 18.000. Jadi hari-hari kita nelayan tuh Pak, ya benar kata Bapak tadi, untuk menafkahi anak istri begitu Pak. Walaupun berat kita jalan, ya, sangat berat kita jalan. Kadang-kadang Pak tekor dari ongkos tuh Pak. Minimal kita ke laut tuh Pak 200.000. Kalau kita misalnya dapat 400.000,
kita bayar minyak tadi, kita belanja lagi minyak, berarti untuk di rumah tidak ada. Tapi saya berpikir ya, namanya kita orang cilik. Daripada kita tidak berusaha, ya kita terpaksa jalani Pak. Terus begitu dari hari Ya. ke hari. Ya kita semua prihatin pasti. Tapi saya jadi penasaran nih Pak. Berapa sih biaya operasional sekali melaut di tengah pandemi seperti ini? Apakah harga minyaknya turun? Dan bagaimana Bapak memutuskan ke laut atau nggak melaut gitu? Karena kalau ke laut juga pendapatannya tidak seberapa, ongkosnya lebih mahal. Ya begini Pak, kita mau tak mau harus ke laut. Karena kita menafkahi kewajiban saya. Maupun misalnya tekor, tidak tekor. Cuman kan kita ada peribahasa sama yang tukang jual minyak. Oh kita bayar dulu yang kemarin nih. Boleh tak Bu saya ambil lagi? Oh boleh katanya. Selagi di situ ndak paling dari saya kan gitu. Boleh. Begitu aja terjadi. Cuman semenjak ada konflik nih total. Nah memang ini saya dengar juga hampir di setiap pusat-pusat sentra nelayan yang saya temui ya. Mendengar cerita yang sama. Ya. Dan sebagai nelayan yang tak memiliki pendapatan yang tetap, yang pasti, sebetulnya apa sih yang Pak Tian harapkan nih dalam keadaan seperti sekarang? Harapkan dari masyarakat, dari pemerintah, dari dunia usaha, mungkin secerca harapan seperti apa yang diinginkan? Kalau misalnya dari pemerintah. Boleh didekati Pak? Kita kalau dari pemerintah ya kita membutuh perhatian ke pemerintah. Ya begitu. Ya kalau misalnya seperti bantuan kayak apa di saat pandemi ini. Tapi alhamdulillah pemerintah kita tuh Pak sembako tuh jalan terus Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyampai ke tangan saya Pak gitu ya. Nyampe Pak ya? Nyampe. Rutin ya? Rutin dari gubernur, dari presiden, alhamdulillah, dari menteri kelautan saya Dari rasa. Pak Menteri juga nyampe ya? Iya, nyampe. Kalau yang tunai juga nyampe Pak? Oh yang tunai enggak pernah ke tangan saya Pak. Belum pernah sampai ya? Ada juga itu paketnya Pak? Iya. Nanti mungkin pendataannya diperbaiki. Alhamdulillah. Nah di video tadi Ya, sepertinya Bapak punya kayaknya ada penyesalan di ujung tadi saya Iya benar. melihat ada penyesalan ya Dias ya. Penyesalan menjadi nelayan. Boleh Dari- diceritakan nggak? Benar itu Pak. Kenapa Dari orang tua gitu. Bapak dulu melarang Pak Tian menjadi nelayan? Dulu ceritanya begini Pak, apa tuh? Saya itu tinggal di umur 5 tahun. Berpisahlah antara orang tua laki sama perempuan. Nikah lagi gitu Pak ya. Jadi itu kan sekolah kalau hari Minggu sering ikut sama orang tua. Bukan enggak ada butuh kasih sayang dari orang tua, ada Pak. Cuman berhubung dia lain rumahnya enggak serumah. Jadi kita tuh merasa bareng sama orang tua. Orang tua ngomong, kamu sekolah, saya mampu biayain kamu. Bagaimana cara saya? Di situ yang saya menyesal sampai sekarang. Kalau seandainya saya dengar omongan orang tua saya, mungkin tidak seperti ini. Kalau ada sekarang kesempatan untuk menyampaikan pesan ke orang tua, apa yang mau disampaikan? Kalau orang tua sudah nggak ada Pak, semua. Ya seandainya ada, apa doa yang disampaikan buat orang tua? Ya doa kita itu bukan begini Pak, apa namanya tuh. Terima kasih atas bimbingan orang tua dulu pada saya. Jadi bisa ketika itu kita bisa membimbing anak-anak kita. Seperti kita bimbing orang tua dulu. Seandainya saya menurut kata-kata orang tua saya Pak Sandi. Mungkin nasib saya tak seperti ini. Orang tua sangat melarang. Jangan nak, jangan seperti saya. Cukuplah saya. Harus kamu jadi orang pintar. Harus kamu katanya jadi orang hebat. Cuman sekarang saya sayang sama orang tua. Kepengen bersama orang tua. Saya kalau hari Minggu ngikut. Orang tua saking ini pernah saya ditinggalin Pak. Saya nangis di pinggir laut. Pengen ikut ya? Pengen ikut. Tapi ini Pak Tian dari tahun 68 melaut. Ya. Dan katanya pernah ada cerita
terapung-apung di tengah laut mungkin berhari-hari. Ceritanya bagaimana tuh Pak? Dan berapa Oh, lama tuh Pak itu- di lautnya Pak? Sering kali Pak saya kena badai itu. Waktu tahun 71 saya masih ingat. Di lautan Papua Pak, Ah, itu kena badai, kapalnya pecah. ya, Jadi terapung-apung. Waktu itu ketemu sama Angkatan Laut Pak. Oh, Angkatan Laut. 3 hari 3 malam saya Pak. Diangkat lah ya. ya. Ditanya lah dari mana asalnya dari ini, saya dari Surabaya Pak. Surabaya ya. Dari Sampai ke Surabaya. Papua. Suku apa? Suku Madura Pak. Oh, Madura. Boleh ceritakan kampungnya? Boleh Pak. Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kelampis. Oke. Ikut saya. Ya. Dikembalikanlah saya ke itu, ke Bangkalan. Tuh. Semua sekeluarga, sudahlah nggak usah katanya kamu main di laut. Iya. Mau ngapa lagi, saya sudah putus sekolah. Tapi sekarang katanya punya kartu ini ya, SIM. Surat izin melaut gitu. Bisa dikasih lihat nggak ke kita? Ada. Ada ya Pak? Di bawah Pak. Di bawah. Coba saya pengen lihat surat izin Iya. melautnya seperti apa. Surat izin melaut SIM Jadi ya SIM Pak Sandi kayak ya? kita ini ada nih kartu nelayan nih. Yes. Ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ada nih Pak Tian S kartu nelayan. Surat Ini. izin melaut. Jadi tapi Iya, dari Pak nggak Tian tadi bisa cerita main tangkap ikan sembarangan bro. nggak bisa. Ada surat Nggak izin. bisa. Ada izin. Surat izin melaut. Nggak ada. Nah, ini yang emang harus kita ambil dari Mas Andi. Kalau dari ceritanya pemirsa Kata Sandi juga pada ngedengar dan melihat gitu ya. Satu hal yang kita patut contoh, tetap dalam keadaan apapun, sesulit apapun seperti sekarang, Pak Tian tetap menghadapinya untuk keluarga, untuk anak dan untuk cucunya. Jadi Benar. tepuk tangan juga dong untuk Pak Tian yang luar biasa. Ya kita dari Pak Tian ini bisa belajar ya. Bahwa Ya. sesulit apapun Pak Tian menghadapi Kita jangan menyerah gitu aja. tidak pernah menyerah. Daripada kita mengharap, lebih baik kita Ya. berusaha. Itulah prinsip saya. Ya. Dan kita harus belajar dari Pak Tian bahwa walaupun ada penyesalan Ya, tadi, tapi teruslah melangkah. Maju demi anak dan cucu dan insya Allah kita teruskan perbincangan ini di mana? Di Kata siapa? Kata Sandi. Sandi.